Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wawan Celestor ya. Jelas. Ah, Alhamdulillah ini kita bersama dengan Ketua DPW Jabar dan Presiden PPMI ya dengan KBMI-nya. Nah, sekedar ingin pertanyaan masalah pengupahan kemarin yang ada sedikit kerancuan ya. Menurut Pak Pres gimana tentang pengupahan kemarin nih Pak Pres? Boleh tahu sedikit penjelasannya Pak Pres? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam para tiktokers. Juga selamat happy Christmas ya buat yang merayakan. Jadi persoalan pengupahan, terutama SK Gubernur Jabar, Jawa Barat ini, itu tentu saja amat sangat mengecewakan kita lah dari kaum buruh di Jawa Barat. Karena saya pikir Deddy Mulyadi yang katanya Bapak Aing itu katanya gubernur rakyat, tapi sejujurnya dia sedang tidak memberlakukan kebutuhan hidup layak atau upah layak di Jawa Barat itu sama dengan tindakan Pak Gubernur ini melanggar konstitusi, yaitu pasal 27 ayat 2 di mana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ukuran daripada penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu yang dimaksud oleh konstitusi kita itu adalah kebutuhan hidup layak. Di mana seperti kita ketahui, Kementerian Tenaga Kerja, Dewan Ekonomi Nasional, juga BPS pada Pusat Statistik Nasional sudah merilis kebutuhan hidup layak di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 itu sebesar 4.122.187 rupiah, di atas 4 juta. Tetapi kemarin SK-nya masih ada saja kabupaten kota upahnya di bawah 3 juta, UMP-nya saja 2,33, ya kan, 2.300.000. Masa kalah sama Banten yang sudah 3,1? Masa kalah sama Sumatera Barat? Jelas-jelas sedang kena bencana, ya kan? Mas gubernurnya masih memberikan angka 3,1 juta. Jadi di mana semangat daripada Bapak Aing ini untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat? Kalau ukuran standar kehidupan layak bagi rakyatnya saja masih dikebiri dengan berbagai macam dalih dan dalil, ya kan? 4 juta itu harusnya, upah minimum provinsi itu harusnya 4 juta. Sudah diajukan oleh perwakilan serikat pekerja 3,8, tetapi masih saja menggunakan formula yang menyesatkan itu. Artinya dengan tidak memberlakukan upah layak, maka itu sama dengan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, melanggar konstitusi. Padahal Deddy Mulyadi dilantik, ya kan, di atas kitab suci, ya kan, ditonton oleh jutaan rakyat, ya kan. Salah satunya adalah tunduk, taat dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi percumalah menurut kita, apalagi kemarin udah didatangi ribuan buruh, ya kan. KDM itu bukannya ada di tempat, malah kabur entah kemana, nggak kelihatan batang hidungnya, ya kan. Hanya menyerahkan persoalan penetapan UMP ini hanya diserahkan kepada Dewan Pengupahan Provinsi yang terlalu banyak melakukan sunat, menyunat, apalagi ini upah-upah sektor daripada kabupaten kota banyak yang dihapus. Ini tentu saja orang kecewa, sudah upahnya di bawah kebutuhan hidup layak, ya kan. Kenaikan UMP-nya sedikit, tidak berperkemanusiaan dengan memberi gaji 2,3 juta, jauh dari KHL Jawa Barat sebesar 4.122.000 lebih, ya kan. Jadi wajar buruh kecewa, dan tentu saja buruh, terutama aliansi serikat buruh yang terdiri atas 21 federasi, itu akan melakukan aksi-aksi lanjutan. Artinya minta agar SK Gubernur Jawa Barat tahun 2026 ini untuk dilakukan revisi, ya kan. Atau ya mungkin KDM ingin menguji juga kawan-kawan buruh aksinya sejauh mana. Ya udah, kalau memang demikian ya akan kita ladeni, nanti kita akan layani. Tapi kita tahu, mengerti juga hari ini. Bentar Pak Pres ya, kebetulan nih ada pertanyaan juga
Pak Lili tolong dipertanyakan kemarin hasil rapat di DPW itu gimana Pak Lili? Tentang pengupahan ini apakah memang ada permasalahan dengan status pengupahan ini, ketika itu ada kabar berita bahwa yang kita ajukan berbeda dengan yang ada di sana gitu Pak Lili. Boleh Pak Lili silakan minta pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para tiktoker. Jadi begini, terkait dengan rekomendasi pengupahan baik itu UMK dan UMSK, ini kan tentunya seharusnya tidak dirundingkan kembali oleh Dewan Pengupahan Provinsi, karena sudah sangat jelas di pasal 351 di PP 49 tahun 2025 ya, Gubernur menetapkan upah minimum sektoral atas rekomendasi Bupati Wali Kota yang sudah dirundingkan melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Nah, jadi jelas setiap rekomendasi ternyata itu banyak yang hilang. Kenapa seperti itu? Karena sudah sangat jelas di pasal 351 itu sudah sangat jelas, begitu sudah masuk ke provinsi, sudah masuk ke gubernur, harusnya langsung ditandatangani. Karena itu sudah sah, adalah hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten yang direkomendasikan melalui Bupati dan Wali Kota. Kenapa harus dihilangkan? Kenapa harus dikaji kembali? Bahkan sampai Dewan Pengupahan Provinsi perwakilan daripada Serikat Pekerja Serikat Buruh ini wall out. Ini disayangkan. Ya, wall out karena apa? Karena ada pengajuan dari pemerintah, terutama Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk menghilangkan itu. Nah, mereka tidak setuju dan wall out. Dan saya juga sangat menyayangkan. Kenapa perwakilan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh ini wall out? Seharusnya mereka bertarung di situ. Kita para pimpinan juga mengawal sampai jam 11 malam, sampai jam 12 di luar, di gedung sate, di lingkungan gedung sate kita kawal itu. Tapi ternyata kawan-kawan kita yang menjadi perwakilan kita di Dewan Pengupahan Provinsi ini wall out. Jadi secara otomatis menghilangkan hak. Ya, itu kawan-kawan perlu ketahui, menghilangkan hak untuk berunding dan tetap mempertahankan. Harusnya tetap bertarung di situ sampai titik darah penghabisan, karena rekomendasi itu udah sah kok. Harusnya tetap betul-betul dikawal. Jangan sampai wall out. Kalau di wall out ya udah, hilanglah hak dan tanggung jawab. Ya, yang hari ini kemarin kita gantungkan semua terhadap Dewan Pengupahan Provinsi. Tapi boleh buat itu sudah terjadi. Mungkin ini evaluasi ke depannya. Jangan sampai wall out, harus bertarung sampai habis-habisan, mati-matian di situ untuk mempertahankan rekomendasi yang sudah diperjuangkan oleh kawan-kawan di setiap kota kabupaten. Itu nggak mudah mendapatkan upah sektoral, mendapatkan UMK, itu nggak mudah ya berundingnya. Nah, mohon nanti kawan-kawan DP Prop juga lebih bijak lagi ke depannya, lebih mau fighter lagi bagaimana agar itu dikawal sampai berhasil menjadi upah sektor kota atau kabupaten di seluruh Jawa Barat. Itu terus terkait dengan UMSK. UMSK ini tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena rekomendasi itu ada yang hilang sama sekali. Contoh lah ya, sektornya, upah sektornya Majalengka, Cianjur, Purwakarta, Subang. Ya, Subang ada satu sektor. Purwakarta ini jelas lah. Kita berbicara Purwakarta dulu karena saya ikut dengan Bupati Purwakarta saat itu berunding mewakili PPMI di Purwakarta. Om Jen sangat jelas menyampaikan akan merekomendasikan UMSK, ya, tapi tidak berubah dari upah sektor di tahun 2020. Itu yang terakhir, Pak Pres. Terakhir saat kita COVID itu nggak ada lagi, zaman Jokowi itu nggak ada lagi UMSK ya. Itu kita hilang. Nah, Om Jen itu janji di situ. Berarti kan rekomendasinya ada. Ya, sudah disepakati. Kita juga tidak ada penekanan kok ke Om Jen, ke Bupati. Nggak ada penekanan, kecuali ya berunding untuk menetapkan UMK di Dewan Pengupahan Kabupaten. Ya pastilah saling tekan menekan dengan gaya bicara, dengan dasar hukum. Kenapa kita minta 0,9, akhirnya diputuskan oleh Bupati melakukan diskresi 0,7, ya pantas. Tapi bukan berarti Om Jen mengeluarkan rekomendasi UMSK itu atas dasar penekanan. Kan itu framing yang ada hari ini di provinsi. Oh, ini UMSK ada karena menekan
Kan tidak seperti itu ya. Kalau kita demo itu wajar, karena kan kita juga berikan support buat para perwakilan kita yang berunding, mau itu UMK maupun UMSK. Nah, satu lagi terkait dengan UMP, ya, ini yang sangat fatal. Jadi kita sebagai buruh di Jawa Barat ini punya harapan bagaimana Gubernur Jawa Barat menghilangkan disparitas upah, minimal menyempitkan jarak disparitas upah. Karena ketika kita berbicara Bekasi itu 5,6, ketika kita berbicara Jawa Barat di bagian timur atau Majalengka, Banjar Selatan itu hanya 2,3, 2,1 dan Majalengka 2,4. Walaupun kenaikannya 0,9 hari ini itu masih terlalu jauh. Kalau Bekasi 0,9 sangat jauh. Jadi disparitas ini akan terjadi semakin lebar. Inilah kesalahan dari pemerintah pusat yang memberikan formula rumusan kenaikan upah di Indonesia. Jadi bukannya disparitas yang hilang, yang ada semakin jauh karena sudah dipastikan yang tinggi UMK-nya, pergerakan serikat pekerjanya, perundingannya itu sangat hebat. Makanya upahnya tertinggi. Bagaimana dengan setiap kota kabupaten yang hari ini serikat pekerjanya yang masih belum sekuat teman-teman yang di Bekasi? Ada pertanyaan nih Pak Lili, tadi ada yang sebutkan kenapa PPMI tidak ada di DPK dan di DP Prop ini. Ya. Mohon penjelasannya. Siap. Jadi begini, ini kita sedang evaluasi terkait dengan DP Prop untuk kuota ya. Tentunya kan kuota ini kita belum memenuhi untuk Dewan Pengupahan Provinsi, kecuali kalau kita di konfederasi kita bergabung, nanti kita rembuk ke depannya biar kita punya satu perwakilan dari KBMI ya, kita konfederasinya KBMI untuk duduk di Dewan Pengupahan Provinsi, juga di LKS tripartit provinsi, mungkin seperti itu. Jadi kuota ya, karena PPMI di Jawa Barat ini masih di angka 15-16 ribu, belum memenuhi kuota untuk perwakilan satu Dewan Pengupahan Provinsi, begitu. Nah, terkait masalah dengan Majalengka ini yang akan menggelar audiens besok nih, gimana pendapat Pak Lili tentang masalah audiens besok ini Pak Lili? Yang harus kita tanggapi ini harus penjelasannya yang fix biar semua semua DPC itu satu komando lagi gitu. Ya, jadi begini, ini jelas dasarnya adalah kekecewaan kawan-kawan PPMI di Majalengka. Mereka sudah berjuang, berunding mati-matian untuk mendapatkan UMK dan UMSK. Ya, mereka ini bukan hal yang mudah karena UMSK di Majalengka ini satu hal yang baru ya. Sesuatu hal yang baru ketika mereka sudah mau menciptakan itu sebagai sejarah perjuangan teman-teman Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka, ternyata hilang semua. Nah, bagaimana tidak kecewa? Pasti kecewa. Rekomendasinya itu ada ditandatangani oleh bupati ya. Upahnya sudah 2,4, kenaikannya 0,9, ketika mau dibantu oleh UMSK ini hilang. Jadi sangat tidak terselamatkan, upah mereka masih di bawah 3 juta hari ini. Dan pemerintah pusat harus memberikan subsidi upah di setiap bulannya. Kan begitu, karena kebutuhan hidup layak provinsi adalah 4.122.148 rupiah. Ya, itu sudah sangat jelas. Makanya dulu kita punya harapan Bapak Aing sebagai Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan upah minimum provinsi ada di angka 3,5 sampai 3,8. 3,8 ini adalah rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang akhirnya kembalilah upah minimum provinsi kita hanya naik 0,7% alfanya ya, begitu. Jadi masih di bawah Sumatera Barat yang kena bencana hari ini 3,1, kita masih di angka 2,3 untuk upah minimum provinsi Jawa Barat, gitu. Masih sangat jauh. Terkait dengan kegiatan aksi yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di Aliansi Buruh Majalengka atau PPMI di Majalengka itu adalah sebagai bentuk kekecewaan mereka. Pantas saja mereka lakukan karena ini adalah bagian daripada perjuangan mereka yang dipatahkan di provinsi. Mereka tidak bisa menikmati hasil perjuangan mereka hanya karena satu tulisan tanda tangan gubernur dan
yang dihilangkan upah sektoralnya. Mungkin begitu. Nah iya, ini ada ini lagi apa namanya, ada pertanyaan lagi nih, kenapa sampai 2,3 gitu. Mohon perhatiannya dari DPP dan DPW ya untuk membantu Majalengka ya. 2,3 ini gimana caranya menjadi 3,1. Nah ini juga nih untuk teman-teman Majalengka, kenapa nggak datang, ini dikasih tahu, ini dikasih pendapat sama Pak Presiden untuk gabung di sini, biar dikasih tahu cara-caranya untuk mendapatnya. Silakan Pak Presiden, mohon maaf ya Pak Lili. Jadi ini yang kita sayangkan juga ya, kawan-kawan pengurus DPC PPW Majalengka tidak hadir di rapat konsolidasi DPW dan DPP, apalagi kita ketahui Majalengka ini basis PPMI yang paling rendah upahnya. Kenapa nggak datang ke sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau briefing terkait bagaimana teknik dan caranya kan tidak mungkin di media sosial. Nanti lawan kita bisa baca kita punya gerakan, ya kan, harusnya datang. Kewajiban pengurus itu datang ke sini untuk diberikan di briefing. Cawing, Ya kan, jadi nggak usah pundung-pundungan, datang aja ke sini. Kita itu salah boleh, itu biasa, tetapi jangan ulangi kesalahan atau menutupi kesalahan dengan tidak mau menghadiri, menghilangkan hak rapat. Karena tugas Anda sebagai pengurus itu wajib datang dalam rangka menjalankan amanah organisasi. Kita selesaikan sama-sama. Jadi ke depan itu ya mau nggak mau, ya kalian turun aja aksi besar-besaran untuk menunjukkan kemarahan bahwa kalian tidak terima dengan UMK yang berlaku saat ini, apalagi UMSK kemarin Majalengka itu dihapus, gitu loh, ya kan? Nah maka dari itu saya kira sebelumnya juga sudah di briefing kok, cuma saya tidak dijalankan aja. Kalau dijalankan secara benar, saya kira itu semua kita bisa antisipasi lah. Apa yang terjadi, bagaimana drama-drama yang terjadi dalam apalagi ini penetapan SK Gubernur itu banyak drama. Nah drama-drama ini tentunya kita harus sharing. Sharingnya dengan siapa? Dengan DPW atau DPP. Tapi kan DPC Majalengka tidak pernah konsultasi. Kalaupun pernah konsultasi, ada konsultasi ya didengarkan begitu saja tapi tidak dijalankan. Apa yang kita kasih tahu, yang jalan di bawah beda, ya kan? Nah ini yang harus teman-teman ketahui. Maka dari itu hari ini DPW sengaja mengundang sebagai forum konsultasi, diskusi bagaimana menyikapi langkah-langkah advokasi ke depan sehingga upah kawan-kawan di Majalengka itu bisa tembus di angka 3 juta. Kita undang, namun disayangkan pengurus DPW Majalengka kompak menyatakan tidak datang. Jadi apa yang mau di ini? Ya kan, kita mau sampaikan lebih jalan lanjut. Jadi, berarti percuma dong kalau begitu Pak Pres, walaupun kita ampar-amparan di Majalengka, apa mungkin didengar sama ini? Nah, kemungkinan ini kan dekat dengan tahun baru nih, ada kemungkinan nih dari pihak keamanan mungkin apa namanya menekan pressure banget nih ketua DPC agar tidak dilakukan ya ini. Ya saya kira silakan aja lakukan aksi ampar-amparan, itu silakan aja, nggak ada masalah kok. Kalau memang itu menjadi keputusan bersama. Ya ada pun tekanan dari berbagai pihak, baik dari aparat ataupun siapapun, itu hal biasa. Namanya juga kalian berjuang, ya pasti ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan bukan perjuangan namanya. Betul. Ya kan? Ya. Ya kan, tidak mudah. Kesejahteraan itu harus direbut dengan perjuangan kita. Tidak bisa dititipkan dengan siapapun. Jadi kalau kalian ingin sejahtera, bangun militansi perjuangan kalian yang ada di Majalengka dengan tetap berkonsultasi, koordinasi dengan DPW dengan DPP, gitu loh. Agar kita mengetahui apa yang kau akan lakukan di sana. Kalau mau aksi ampar-amparan, silakan. Katanya besok ya silakan aja, gak ada masalah. Tapi kita perlu tahu alasannya apa, terus bagaimana ininya, caranya. Karena kita juga sepakat, DPW ini sepakat akan menggelar aksi juga bersama dengan aliansi itu pada tanggal 29-30. Tapi kalau teman-teman Majalengka ingin memulai, silakan aja, sah-sah saja, gitu loh. Tapi tolong dikomunikasikan, jangan dikomunikasikan di WA Group. Datang ke sini, ngomong sama kita baik-baik, ya kan? Kalau memang penjelasannya logis, ya pasti kita izinkan saja, ya kan? Kan tidak boleh setiap orang menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum. Undang-undang udah jelas, ya kan? Nah sayangnya pengurus kalian gak ada yang mau datang ke sini. Jadi ini ke depan jadi evaluasi juga. Kalau dapat undangan, apalagi situasi genting seperti ini, jangan sok tahu, ya kan? Lebih banyak sharing dengan orang yang tepat.
bukan dengan sembarangan orang, apalagi dengan federasi lain. Kan tidak nyambung dengan garis-garis perjuangan kita, pasti berbeda dengan kita, ya kan? Jadi itu namanya, itu saling mendengarkan namanya. Biasa DPP tegur DPW, DPC saya juga tegur tadi DPW. Saya tegur juga DPC, bukan cuma Majalengka yang merasakan penderitaan upah sektor ini hilang, semua kabupaten. Bogor hilang, Bekasi hilang, Kota Bekasi hilang, Karawang hilang, Purwakarta hilang, Subang hilang, semuanya, hampir semuanya sektor-sektor yang ada di kabupaten kota itu dihilangkan, bukan cuma Majalengka. Jadi persoalan upah ini bukan cuma persoalan Majalengka, itu menjadi persoalan bersama. Maka dari itu harus dibangun perjuangan secara bersama-sama. Tapi kalau kawan-kawan Majalengka, PPW Majalengka ingin bergerak duluan sebagai pelopor, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi tolong kita dikasih penjelasan, jangan diundang datang rapat, ya kan? Banyak alasan gak mau datang rapat, ya kan? Jadi jangan terlalu banyak dalih hanya untuk menutupi. Mungkin ada sesuatu yang kita paham lah, kita paham karena kita sudah pernah. Nah, kita bisa sharing pengalaman, gitu kan, untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada intinya harusnya saya tadi tambahkan sedikit penjelasan daripada Ketua DPW terkait masalah pemerintahan provinsi. Pemerintah provinsi itu cukup hanya mengesahkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektor provinsi. Dia tidak punya kewenangan lebih untuk apalagi ini melakukan perubahan, apalagi menghilangkan dokumen. Betul. Itu ancaman pidana itu. Pasal 425 dengan ancaman pidana 2 tahun penjara sampai 10 tahun penjara. Pasti nanti kamu saya laporin nanti nih di Snaker nih ke Polda Jabar. Pidana itu. Ya kan? Tindakan pidana. Nih. Saya bacain ya KUHP-nya. Ya kan? Pejabat yang melakukan. Nah, pejabat yang dimaksud adalah dinas provinsi, termasuk juga bisa jadi KDM. Ya kan? Nggak ada urusan lah kita mah. Nih. Pasal 425 penggelapan atau penyalahgunaan dokumen jabatan pejabat yang merusak, menghilangkan atau memalsukan dokumen jabatan sehingga merugikan pihak lain. Betul Pak Presiden. Yang dirugikan pihak lain ya kami, buruh. Upah kami berapa kalau dihitung Jabar ini miliaran. Betul. Ya kan? Ya. Nah itu, dan itu apalagi ini dapat sanksi pidananya itu adalah dipidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, ya kan, atau membiarkan sesuatu dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, ya kan? Ini pakai KUHP lama, saya nggak tahu nih KUHP yang baru. Ya mudah-mudahan KUHP yang baru kayaknya beda-beda tipis lah. Tapi kita akan cari pasal pidana terkait masalah penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang merugikan orang lain. Apalagi menghilangkan dokumen-dokumen hasil berita acara Dewan Pengupahan dan rekomendasi yang dibuat oleh bupati atau wali kota di kabupaten kota. Pidana itu. Gua nggak PT UN kan kalian, sorry ya, kelamaan. Gua pidana, gua main pidana. Ada pertanyaan lagi nih Pak Presiden ya, gimana caranya biar disparitas tiap daerah gak terlalu jauh bedanya? Ya ini makanya, ini harusnya adalah dilakukan adalah political will. Pengupahan itu political will. Kenapa saya bilang political will? Bagaimana mungkin? Apa landasan sehingga pejabat yang ada di dinas provinsi menghilangkan sektor-sektor kalau bukan dilakukan secara lobby-lobby atau political will? Sama dengan upah ini, makanya caranya buruh harus menggunakan kebiasaannya. Udah tahu masanya banyak, orangnya banyak, ini yang harus digunakan dengan pressure masa aksi. Ya kalau kalian banyakkan tidur di rumah, pengen cuma nonton di medsos saja, tidak ikut terlibat dalam aksi-aksi, ya susah. Kalau hanya diserahkan kepada pimpinan saja, pimpinan saja punya keterbatasan. Maka kita menginstruksikan turun aksi, buka aksi, jangan suruh aksi. Kalau kemarin kita udah ketahui akan terjadi kong kali kong. Makanya sebagian anggota PPMI ada yang tidak datang karena udah kecewa dengan kejadian yang ada di kabupaten kota. Dewan Pengupahnya udah cincai duluan. Itu yang mengakibatkan. Dan lagian perjuangan harusnya tuntutan yang ada misalnya di Majalengka itu harus bisa mengandalkan KL yang ada
yang dirilis oleh kementerian. Ini bukan lembaga kaleng-kaleng. Itu pidana nggak Pak Polres kalau misalkan KHL dengan UMP itu berbeda? Itu kan banyak UMK ya, kabupaten itu kan beda ya di Majalengka dengan KHL ya. Nah itu kenapa itu sampai terjadi seperti itu? Itu bukan pidana. Yang menjadi pidana ini adalah ketika pejabat dinas Dewan Pengupahan Provinsi, dalam hal ini diwakili oleh dinas provinsi, dinas tenaga kerjaan provinsi, itu menghilangkan sektor-sektor yang dengan sengaja menghilangkan, karena nggak mungkin dengan tidak sengaja. Itu dengan sengaja menghilangkan. Masa rekomendasi sebanyak itu dari tiap kabupaten kota jelas ada kok sektor-sektornya. Majalengka sektornya ditandatangani oleh bupatinya, kok hilang juga. Itu dengan sengaja menghilangkan dokumen yang merugikan orang lain. Orang lain adalah buruh Majalengka. Anda bisa bayangkan selisih upah 200.000 kali jumlah pekerja Majalengka kurang lebih sekitar 50.000. Anda bisa bayangkan udah 10 miliar tuh kerugian per bulan kali 12, ya kan? Udah 120 miliar kerugian daripada kaum buruh. Dan itu merugikan pertumbuhan ekonomi juga dan menurunkan daya beli masyarakat. Kalau buruh pegang uang banyak kan dia belanja kemana-mana. Pedagang-pedagang juga yang untung. Ya kan pemerintah juga yang dapat untungnya nanti dari pajak, dari pertumbuhan ekonomi, ya kan banyak faktor. Jadi kebijakan KDM kali ini memang sengaja ingin memiskinkan rakyat Jawa Barat. Dia tidak ingin masyarakat Jawa Barat itu punya upah minimum provinsinya sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang dikeluarkan oleh BPS, Dewan Ekonomi Nasional, dan Kementerian Tenaga Kerja sebesar 4.122. Itu upah minimum provinsi harusnya yang dibuat oleh KDM kalau memang dia serius ingin mensejahterakan rakyat Jawa Barat. Dan kemarin pembuktian juga kalau KDM itu gubernur konten atau gubernur rakyat. Ternyata kesimpulan kita KDM hanya gubernur konten. Karena nggak berani berhadapan dengan perwakilan rakyat. Ribuan loh orang yang datang itu minta 16 perwakilannya ditemui KDM. Cuma KDM kabur entah kemana. Kesimpulannya adalah Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Karena nggak berani hadapi buruh. Gitu loh. Ada di apa namanya di konten itu bahwa memang dia sudah melakukan sesuai dengan haknya gitu Pak Pres. Ini menurut Pak Pres gimana ini Pak Pres? Haknya yang mana? Sudah melakukan haknya mana? Orang kan bicara dengan pimpinan serikat kan enggak ada. Tidak ada, ini ada di dalam. Pak Lili ada di dalam, tidak ada kan? Nggak ada. Nggak ada KDM-nya. Nggak ada KDM-nya, KDM-nya nggak muncul. Siapa yang bilang muncul? Nggak ada, kita ini ada kemarin di sana. Sampai jam 2 malam baru saya pulang. Siapa bilang ada? Nggak ada itu KDM, bohong itu kalau ada yang bilang begitu. Jangan suruh basar, jangan ikuti Jokowi lah pakai basar. Kita ini ada di ini loh, di medan juang kita muncul di lapangan. Pimpinan-pimpinan buruh Pak Jumur Hidayat, terus dia Benaman, Ketua Umum KSPI, Pak Jumur KSPSI, Pak Arif Mindardi Lem, kemudian Sunar dari Kasbi, saya dari PPMI dan KBMI, hadir semua di sana menyaksikan bahwa KDM tidak mau menemui pimpinan buruh. Padahal kalau itu terjadi diskusi, Pak KDM dikasih pemahaman, saya yakin Pak KDM bisa menerima logika akal sehat, alasan-alasan rasional, sehingga kenapa buruh menuntut upah minimum, ya kan, provinsi itu 3,8, pasti mau. Kalau ada menyatakan perusahaan tidak sanggup bayar, ya perusahaan bisa melakukan penangguhan upah kok. Berarti ada permainan. Ada permainan jelas, ini ada permainan, ini udah settingan. Ini udah settingan jelas, ini nyata kok. Ya kan, itu juga yang dimaksud tadi Dewan Pengupahan Serikat Pekerja wall out. Ngapain juga wall out? Itu kan sama dengan menghilangkan kewajiban melepaskan hak. Harusnya nggak boleh bertahan di situ, maupun deadlock hasilnya itu urusan lain. Tapi kan jelas sikap kita, bukan wall out. Wall out justru mempercepat. SK itu keluar dengan tentu saja tidak sesuai dengan harapan kita. Ya kan, kita lagi kaji nih tindakan-tindakan pidana, mungkin kita akan laporkan juga ke Tipikor nanti untuk ke KPK untuk segera diselidiki tuh dinas provinsi. Jangan cuma Kemenaker yang ditangkap-tangkapin orangnya. Kadisnaker Provinsi Jawa Barat juga banyak itu. Woi KPK, ketua KPK dengerin nih, ya. Gue nanti akan datangin nih KPK yang ada di Jakarta. Gue minta lu periksa tuh semua tuh oknum-oknum yang ada di kantor dinas provinsi. Tolong dicek itu rekening ke rekening, uang-uang yang mengalir selama proses penetapan
UMK UMSK ini atau UMP atau UMSP ini Betul. pasti ada aliran-aliran dana-dana penyuapan. Tolong itu nanti tolong di follow up. Kita akan demo juga KPK. Pokoknya kita nggak akan PTWN kan lama, kecuali KDM secara sadar dan sukarela melakukan revisi terkait SK gubernur itu sesuai dengan tuntutan kaum buruh. Sesuai rekomendasi. Nah, sesuai dengan rekomendasi yang sudah jadilah, udahlah. Kita terima aja lah rekomendasi itu apa boleh buat. Ya kan? Itu baru. Paling bagus kalau dia bisa menetapkan UMP Jawa Barat itu minimal 3 juta lah. Masa kalah sama Banten sama Sumatera Barat 3,1 juta. UMP itu jaring pengaman untuk UMK kabupaten kota. Gitu loh. Masa orang mau disejahterakan gubernurnya keberatan? Ngaco ini. Kita mah pendukung semua juga mensupport KDM, tapi kalau KDM bikin kesalahan dengan di bawahnya tidak sesuai, ada permainan. Nah itu yang kita cegah Bang. Jadi jangan sembarangan bawa juga nih, tidak ada yang menyebar kebencian. Siapa kita mengada benci, cuman kita mau meluruskan. Ini faktanya di sana. Ini fakta di sana. Kenapa sampai kita kecewa? Untung aja kemarin masih disadari sama orang bahwa kita masih bertoleransi karena ada yang merayakan hari Natal. Makanya jangan lihat dulu, jangan sembarang aja Anda bicara buuhan ya. Ya, kalau bisa mah jangan banyak ini, perhatikan dulu kalau kita ngomong. Sama kita juga pendukung KDM kalau benar KDM-nya. Tapi kalau salah kan kita wajib menegur dong. Betul nggak Bang? Betul. Nah, makanya KDM bukan dewa lah. Dia juga bisa salah. Kalau salah ya ditegur lah. Yang namanya pejabat negara harus mau ditegur, harus mau dikritik. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Ya kan? Jadi penuh jerawat batu nantinya. betul. Ya kan? Jangan, harus bisa menerima kritikan. Dan ini jelas. Yang jelas nama KDM udah hancur di mata buruh Jawa Barat hari ini. Saya kasih tahu aja, kecewa semua buruh Jawa Barat. Merasa ditipu oleh pencitraan-pencitraan KDM yang ada di media sosial. Katanya pro rakyat. Ini rakyat, ini memang buruh apa kalau bukan rakyat kamu di Jawa Barat? Wah, Ya kan? bener kan? Rakyat, Itu. ini buruh juga. Bahkan jumlahnya 22 juta. Asal tahu aja jumlah buruh di Jawa Barat 22 juta. Semuanya kecewa. Ya kan? Bukan Bapak Ain jadi ayah nama, Bapak Tere. Ya, oke, kita teruskan dengan Ketua DPW ya, Bapak Lili Hambali ya, yang dulu pernah menjadi bupati, sekarang dia kembali jadi ini lagi, jadi apa namanya, aktivis lagi kembali. Oke, silakan Mbak Lili, penutupnya tolong di hal-hal apa yang harus kita sikapi hari ini dan besok ke depannya. Baik, begini. Jadi selepas kemarin aksi, kita langsung koordinasi seluruh pimpinan, kita konsolidasi semua, masih berada di lingkungan Gedung Sate. Kemarin kita pastikan kita akan melakukan aksi di tanggal 29 dan 30 Desember ya. Itu tepatnya di hari Senin dan Selasa. Ini adalah atas dasar kekecewaan kami dihilangkannya upah sektoral yang sudah sesuai dengan aturan ya, sudah direkomendasikan, yang sudah ditandatangani oleh Bupati dan Wali Kota di setiap kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Jadi tepatnya tanggal 29 Gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat akan melakukan aksi kembali di Gedung Sate. Bisa juga nanti titik kedua di Snaker, atau mungkin bisa juga di Pakuan. Kan di harapannya bagaimana Pak KDM atau Gubernur Jawa Barat ini mendengar juga penjelasan kami. Pak Gubernur juga memberikan penjelasan kepada kami kenapa rekomendasi yang sudah ditandatangani itu hilang ya, karena di sini pasti jelas sudah ada masukan-masukan daripada pemerintah, terutama ini Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat. Jadi kita meminta bahwa kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan revisi agar buruh di Jawa Barat ini tidak hilang kepercayaan terhadap gubernur kita ya. Kita dipastikan buruh di Jawa Barat ini semua pecinta KDM ya, karena luar biasa banyak dipuja dan dipuji orang ya. Kita juga warga di Jawa Barat mau merasakan bagaimana buruh di Jawa Barat juga merasakan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat untuk buruh di Jawa Barat, terutama UMP. UMP ini yang harusnya menjadi jaring pengaman paling bawah itu ada
tidak di angka 2.300.000 tapi ada di angka minimal 3,5 juta atau sesuai rekomendasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang diwakili oleh Dewan Pengupahan Provinsi 3,8 juta itu. Jadi bukan hanya mendengar salah satu pihak dari Apindo, dari pemerintah, tapi suara kita sebagai buruh untuk menghilangkan disparitas juga itu jaring pengamannya adalah di upah minimum provinsi. Kalau seandainya hari ini tidak ada revisi, dipastikan disparitas upah itu semakin jauh. Jadi begitu, kita buruh di Jawa Barat meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan revisi terkait dengan SK Gubernur untuk pengupahan di tahun 2026. Karena harapan kita hari ini hanya di tangan Pak Gubernur yang sudah tidak percaya lagi dengan Dinas Tenaga Kerja dengan kajian-kajiannya ya. Karena dipastikan mereka tidak mendengarkan apa yang menjadi rekomendasi kita. Karena sudah sangat jelas rekomendasi itu udah sah, udah ditandatangani. Kembali di pasal 351 dulu di PP 49 tahun 2025, Gubernur menetapkan upah minimum sektoral yang direkomendasikan melalui Bupati dan Wali Kota atas pengajuan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Itu jelas, jadi hanya tinggal tanda tangan saja. Rekomendasi itu sudah dibuat, perundingannya bukan di Jawa Barat, bukan di provinsi, ya, bukan lagi berunding untuk merundingkan UMSK, hanya tinggal menginput data setiap rekomendasi yang sudah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota di Jawa Barat. Itu kekecewaan kita karena harusnya hanya tinggal masukin ke SK karena itu sudah jadi, rekomendasi itu udah barang jadi yang harus menjadi aturan, yang harus menjadi ketetapan pengupahan di setiap kota kabupaten karena hasil perjuangan kawan-kawan di seluruh kota kabupaten. Tapi ketika sampai ke provinsi itu hilang, ya sudah banyak hilang. Jadi tolong itu menjadi hak. Ketika rekomendasi itu sudah jadi, itu menjadi hak buruh di Jawa Barat, terutama disparitas upah. Kita mohon kepada Gubernur untuk menyempitkan jarak upah yang ada di Jawa Barat karena sangat jomplang. Ketika kita berbicara Majalengka hanya 2,5 hari ini, ketika berbicara Bekasi sudah ada di angka kurang lebih 6 juta, dikali 2 itu masih kurang, kali 2 itu masih 5 juta, Bekasi udah 6 juta, kurangnya 1 juta. Ini sangat tidak berkemanusiaan, tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya itu kita menyerukan kepada seluruh buruh di Jawa Barat, mari kita turun aksi untuk memperjuangkan hak-hak kawan-kawan buruh di Jawa Barat terkait dengan rekomendasi UMSK di Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang berjuang dan melawan. Mari kita suarakan kenyataan dan kebenaran yang harus didengar oleh pemerintah. Karena sejatinya pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya yang dipimpin. Kami adalah bagian daripada rakyat yang harus Anda sejahterakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi dari Pak Nanang nih. Silakan Pak Nanang. Lanjut. Nah, ini pertanyaan dari kawan-kawan, berapa sih upah layak yang harusnya di Jawa Barat? Karena masyarakat umum itu berpikirnya kenapa sih nggak bersyukur para buruh, para pekerja ini terkait masalah kenaikan gaji ini, terkait dengan upah yang ada di Jawa Barat ini. Jadi gini, kalau berdasarkan kebutuhan hidup layak yang disurvei oleh 3 lembaga negara, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Badan Pusat Strategi Nasional, juga Dewan Pengupahan, itu 4.122. Itu upah layak yang seharusnya. Yang seharusnya. Nah, tapi yang direkomendasikan kemarin oleh Dewan Pengupahan Itu masih di bawah. Masih di bawah 3,8. 3,8. Jadi kurang toleransi gimana lagi tuh buruh, ya kan? Nah, bukan persoalan kita. Kalau upah murah itu tidak akan mungkin dapat menciptakan produktivitas. Tidak mungkin bisa menciptakan kesejahteraan. Dan kalau upah murah itu dilakukan secara sistematis, itu yang kita lakukan, itu pembodohan. Jadi bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah. Jangan Anda ya kan selalu gunakan ayat-ayat Quran, ajaran-ajaran agama untuk menyesatkan umat Islam. Ingat surah Ar-Ra'd, tidak berubah nasib satu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, ini mengubahnya dengan apa? Dengan regulasi, dengan aksi-aksi, dengan gerakan buruh. Kamu dikasih 4,1,
mau menerima 3 juta. Siapa yang gila? Ya kan, yang terima atau yang mau memberi? Masa mau dikasih lebih? Anda mau bersyukur diterima 3 juta? Yang benar aja jadi orang. Islam itu akal sehat yang dipakai. Akal sehat. Ya kan? Nah, kalau sudah itu udah meningkat 4,1, itu otomatis produktivitas tumbuh, perusahaan juga enak. Ya kan? Negara juga bisa bantu melakukan subsidi upah. Kalau misalnya perusahaan tersebut tidak mampu membayar, melakukan penangguhan upah. Misalnya cuma bisa bayar 3 juta misalnya. Berarti 1,1 itu disubsidi oleh negara. Kita bersedia kok kalau KDM minta, kita pimpinan buruh tingkat nasional minta bantu agar dibicarakan ke DPR RI, bicarakan ke Kementerian Keuangan Purbaya, bicara ke Presiden Prabowo, minta subsidi upah bisa. 3 triliun, 3.000 triliun aja bisa dikorupsi. Masa kasih subsidi rakyat 300 juta? Nggak bisa. Negeri ini kaya. Gitu loh. Jangan kalian memiskin-miskinkan orang Indonesia. Siapa juga bilang buruh tidak produktivitasnya rendah? Kalau produktivitas buruh Indonesia itu rendah, nggak mungkin diminta sama Jepang, nggak mungkin diminta sama Korea, Betul. diminta sama negara-negara luar negeri, Australia segala macam, minta tenaga kerja dari Indonesia. Produktivitas rendah itu lihat juga mesinnya perusahaan itu canggih nggak? Ya kan, teknologinya update nggak? Teknologi terkini nggak? Jangan sampai memang mesinnya yang lowbat, buruhnya dipaksa untuk meningkat, yang nggak bisa. Harus saling menunjang. Produktivitas itu harus mendukung antara perusahaan, pemerintah, dan pekerja itu sendiri. Pemerintah membantu menyiapkan upah layaknya, perusahaan membantu dengan menciptakan teknologi terbarukan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Buruh yang kerja itu dijaga kesejahteraannya. Karena amanat konstitusi tadi, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apabila pemerintah Prabowo maupun Gubernur KDM tidak menciptakan upah layak, itu adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, melanggar konstitusi, dapat dipidanakan. Ini saya bacain nih, KUHP yang baru nih, tapi nanti saya buka LP-nya Januari aja lah, biar bahasa berlakunya nih. Nih, KUHP baru ini kan berlaku 1 Januari nih. Ancaman hukuman pidana, ya kan, untuk pejabat yang menyalahgunakan atau melampaui kewenangannya sehingga merugikan orang lain, itu dapat dipenjara 5 tahun. Nah, di Snaker Provinsi itu udah melampaui kewenangannya. PP yang mengatur pengupahan ini, PP 49 tahun 2025, hanya memerintahkan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan UMP dan UMSP. Ya kan? Selanjutnya upah minimum kabupaten dengan menerima rekomendasi. Nah, rekomendasinya itu dokumen. Berita acara yang dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten itu dokumennya dihilang, disortir, merugikan orang lain. Siapa dirugikan? Ya kami inilah buruh. Ruginya itu miliaran. Awas ya pejabat-pejabat Kadis Nakal Provinsi. Ini juga termasuk adalah tindakan tipikor, menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya pejabat itu. Nggak mungkin lah. Tidak ada makan siang gratis pejabat Indonesia, udah kita tahu. Udah kita hafal, hati-hati kamu ya. Yang di Snaker Provinsi. Kemarin kami sengaja membiarkan Anda dulu. Ya kan, selain menghargai daripada Hari Raya Natal umat agama Nasrani, juga kami sedang membaca Anda semua oknum-oknum yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hati-hati siap. Ura laporkan. Kalau Polda nggak mau terima laporan kita demo Polda. Kita demo Kapolri kalau perlu. Mana itu desk ketenagakerjaan? Berfungsi nggak? Ini kesejahteraan buruh. Ya kan? Makanya jangan main-main sama PPMI dan KBMI. Sia dicatat wae ke sia. Kita catat ini semua pelanggaran-pelanggaran Anda hari ini. Besok kita akan eksekusi satu-satu. Tunggu tanggal mainnya. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya minta kepada Gubernur Deddy Mulyadi untuk segera melakukan revisi total terkait masalah SK gubernurnya itu yang menetapkan UMK dan UMSK, juga UMP dan UMSP. Kalau bisa udah ikuti aja itu rekomendasi dari ada kabupaten kota. Jangan lagi disortir. Oknum-oknum pelakunya kita sudah tahu. Itu kalau tidak salah kepala bidang hubungan industrial dan syarat kerja yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hati-hati kamu. Tahu kan tikusnya ada 1, tinggal nanti persiapkan diri Anda ya. Wah, persiapkan diri Anda, hai tikus, jangan semuanya jadi
oknum. Ya. Pasti ada yang benar dan ada yang salah. Yang salahnya ini kita sudah dapat ya dari kemarin kita pengamatan kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan ini oknum ini yang sistematik ini yang susahnya yang dicari ini. Karena ada pemufakatan jahat ya antara Disnaker dan yang lainnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang masih selalu bergabung dengan obrolan-obrolan panas ya, karena memang kita lagi berbicara tentang hak kita sebagai pekerja ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dan benar-benar kita dilindungi oleh kesalahan hanya ada pada presiden yang jolim, Presiden Jokowi. Kebenaran hanya milik Allah. Udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini film. Astagfirullahaladzim. Masya Allah.